kegiatan-kegiatan penegakan protokol kesehatan sudah dilaksanakan, tetapi masih kurang optimal menurut saya karena adanya pertambahan kasus yang cukup bisa dibilang cukup tinggi naiknya. Pernah satu hari itu ada 10 kasus yang naik di Provinsi Bengkulu. Untuk itu kita harus ada strategi khusus dalam penanganannya untuk ke depan. Sehingga perlu kita bahas dalam rapat koordinasi hari ini bahwa akan ada penegakan protokol kesehatan dengan sanksi. Jadi masyarakat itu mengetahui dulu, oh ternyata nanti ke depan ada sanksinya. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk kita melaksanakan, tidak ujuk-ujuk. Masyarakat kita beritahu dulu, disinilah nanti ada sektor-sektor yang bergerak. Apakah sektor humas terdiri dari Provinsi Bengkulu, dari Korem, dari Polda, dan stakeholder lainnya mengkampanyekan lewat media cetak, media elektronik, spanduk, selebaran, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada penegakan protokol kesehatan dengan menggunakan Sanekda. Tadi sudah saya sampaikan kalau bisa kegiatan operasi ini ya, berlangsung selama kurang lebih mungkin 6 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, intinya pas pilkada. Setiap 6 bulan, saya sampaikan tadi evaluasi. Sehingga pada saat pilkada kita bisa melaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan klaster positif COVID yang baru di dalam pemungutan suara. Dengar beberapa arahan dari Pak Danrem. Strategi tatkala nanti Pergub sudah selesai. Ini merupakan bahan substansi daripada isi Pergub. Yang pertama tadi melakukan kita koordinasi dulu secara lintas sektoral dalam rangka untuk melaksanakan Pergub. Ini bahan asesmen satu nantinya. Kemudian perlu juga kita melakukan sosialisasi dalam sebuah regulasi atau Pergub kita nanti. Perlu juga kita lakukan sosialisasinya. Kemudian sebelum kita melaksanakan turun ke lapangan, mungkin kita adakan jadwal gelar pasukan dulu. Lalu kemudian nanti BPBD sebagai markas atau sekretariatnya gugus tugas, ini barangkali langsung ditangkap apa yang disampaikan oleh Pak Danrem, langsung nanti dijadikan bahan untuk tindak lanjut. Kemudian baru nanti kita melakukan operasi lapangan termasuk penegakan hukum. Jadi penegakan hukum kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Danrem itu merupakan langkah terakhir yang kita lakukan. Kasus terkonfirmasi pada tanggal 11 Agustus ini secara nasional penambahannya masih cukup tinggi. Jadi kami ingat betul sebelum mulai pemberlakuan new normal, angka pertambahan kasus itu 1000 itu sudah cukup tinggi. Tetapi kemarin tanggal 11 kasus kita secara nasional juga masih mencapai 1.693 kasus konfirmasi. Total kasus secara nasional adalah 128.776 kasus. Bengkulu kemarin terjadi penambahan 5 kasus. Total seluruhan kasus di Bengkulu adalah 258 hingga tanggal 11. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa tidak bertambah lagi. Satgas gabungan ini nantinya mau monitoring desa itu atau kantor itu mau perkantoran selama 14 hari. Jadi mau perketat protokol kesehatan selama 14 hari di lokasi yang terdampak itu. Kita mendatang personil dalam gugus tugas COVID dan dilanjutkan ke posko gugus tugas dan mengingatkan tetap untuk wajib masker, pengecekan suhu, cuci tangan dan physical distancing untuk wilayah yang terdampak di klaster ini. Lanjut. Adapun industri lain. Ya, rapor hari ini menindaklanjuti dari Impres nomor 6 tahun 2020, di mana kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan Impres tersebut. Jadi ada sekitar 4 masukan kita berikan kepada pemerintah daerah. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara massal
Yang kedua, menggunakan protokol kesehatan nanti dilaksanakan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap rapat koordinasi, yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah habis sosialisasi lanjut ke apel luar biasa, baru penegakan pendisiplinan protokol kesehatan. Penegakan pendisiplinan protokol kesehatan ini nanti ada 2 tahap. Tahap yang pertama selama 2 minggu ini hanya memberikan teguran saja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa di periode berikutnya di tahap 2 akan ada sanksi. Nah, setelah itu kita memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pergub tersebut, sehingga masyarakat mengetahui bahwa ke depan akan diberlakukan sanksi berupa teguran. Setelah itu kerja sosial, setelah itu dengan bayar berupa kalau nggak salah di pergubnya 100.000. Harapan kami selaku Danrem yang membantu gugus tugas bahwa susunan tugas dapat bekerja dengan maksimal sehingga laju pertumbuhan COVID-19 dapat kita kurangi. Karena tren selama ini meningkat. Ke depan dengan adanya Impres nomor 6 ini mudah-mudahan bisa menurunkan penderita COVID-19. Razia masker yang dilakukan hanya memberikan peringatan-peringatan dan kenyataan di lapangan belum optimal. Karena kalau kita keluar ke daerah-daerah masyarakat masih belum mau mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya pergub nantinya yang memberlakukan sanksi, mudah-mudahan masyarakat akan mau mengikuti aturan dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian.